Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Halo, nama saya Vialin. Saya ingin menghafal Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Halo, saya Bunga. Saya akan menghafal Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Hai, nama saya Johani. Mau ngapalin ayat Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Keluaran 20 ayat 8. ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. God bless you. Keluaran 20 ayat ayat 8. 8. Ingatlah Ingatlah dan kuduskanlah kuduskan hari Sabat. hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 8. ayat 8. Ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. hari Sabat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Hai, nama aku Jessica. Ini ayat hafalan aku. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Bye. Halo teman-teman, aku akan membaca ayat hafalannya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Halo teman-teman Kega semuanya. Masih semangat gak nih untuk memuji Tuhan? Masih. Yuk, Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, watch out. Nah, untuk memperingati Hari Anak Internasional, hari ini kita lagi bertema-temakan pantai nih. Kira-kira minggu depan ada tema apa lagi ya? Jadi nantikan ya semua teman-teman Kega. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini karena Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi teman-teman kita seperti Tuhan mengasihi kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku
tinggi. Turun, 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 turun lemah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lemah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lemah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Terakhir. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Yuk teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells it so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. The Bible tells him so. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kita masih sama-sama boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti kakak yang akan membagikan firman, supaya firman-Nya dapat kami dengar dan dapat kami rema Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Buat teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan Amin. Halo adik-adik Kega Warrior, let's go! Adik-adik, apa kabarnya di rumah? Semoga adik-adik sehat semuanya ya. Kakak juga sama, kakak juga sehat, puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Kita sudah belajar bulan kemarin tentang 10 perintah Allah. Kemarin kita sudah bahas 1 sampai 4. Sekarang kita lanjutin ke perintah 5 dan seterusnya. Oke, kakak saat ini mau bawain perintah 5 dan 6. Apa itu? Oke, perintah 5 adalah tentang hormatilah ayah ibumu. Betul ya adik-adik ya. Hormati ayah ibumu. Oke, kakak mau sampaikan satu cerita yang berkaitan dengan ayat ini. Dengerin ya adik-adik. Ceritanya adalah Yesus di bait Allah. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun saat itu. Dia juga suka membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di bait Allah. Di bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai, mereka pun keluar untuk pulang. Tetapi ketika perjalanan pulang bersama rombongan, orang tua Yesus tidak melihat Yesus. Kemana ya Yesus ya? Perasaan tadi ada di sini. Gitu. Mereka mencari-cari. Ayah ibunya pun mencari-cari kepada saudaranya, tetapi tidak menemukan Yesus. Ayah ibunya pun segera kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari mencari, ayah ibunya pun menemukan Tuhan Yesus ternyata ada di bait Allah. Wah, Yesus lagi di bait Allah, lagi ngapain ya? Ternyata Yesus sedang berbicara dengan para imam di sana. Yesus pun berkata kepada papa mamanya bahwa dia harus berada di bait Allah, yaitu di rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Yesus pun mendengarkan. Yesus pun mentaati perintah ayah ibunya untuk pulang. Lalu mereka kembali pulang bersama ayah ibunya ke kota Nazaret tempat mereka tinggal. Tuhan Yesus pun bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Allah dan manusia pun mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, perintah kelima berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu. Ayah ibu itu adalah wakil Tuhan loh di dunia ini. Mereka punya tugas untuk mengajar dan mendidik kita, juga mengasihi kita. Nah, Tuhan ingin kita mengasihi papa mama kita juga dengan menghormati mereka seumur hidup mereka, mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah papa mama kita, karena itu untuk kebaikan kita ya adik-adik. Perintah ini adalah perintah yang pertama loh tentang mengasihi manusia. Nah, adik-adik gimana? Apakah adik-adik mau mengasihi papa mama? Apakah adik-adik mau mentaati papa mama? Menghormati mereka seumur hidup mereka, sehingga kalian pun akan diberkati. Ada loh firman-Nya tentang itu. Kakak bacain Keluaran 20 ayat 12. Ini ayat komplitnya ya adik-adik. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, kalau kita mentaati orang tua kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan umur yang panjang. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oke adik-adik, kita lanjut ke perintah ke-6. Apa itu perintah ke-6?
Siapa yang tahu? Nah, sekarang kakak mau cerita perintah ke-6. Apa itu adik-adik perintah ke-6? Ya, jangan membunuh. Aduh, ngeri banget ih. Kok jangan membunuh, Kak? Iya, adik-adik, ini adalah perintah yang serius. Kita tidak boleh menyakiti atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, mau dengar ceritanya? Oke, kakak akan sampaikan satu contoh cerita. Yuk adik-adik simak yuk. Yuk. Ceritanya adalah tentang Kain dan Habil. Setelah keluar dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Namanya siapa yo? Ya, namanya Kain dan Habil. Kain kakaknya adalah seorang petani. Adiknya bernama Habil. Ia adalah seorang gembala domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan dengan bangga. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada persembahan dari Kain. Dan Habil juga mempersembahkan daging lemak terbaik dari anak sulung kambing dombanya. Lalu tiba-tiba api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahannya Habil. Hati Kain kakaknya menjadi iri dan sangat marah, dan wajahnya pun menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tetapi ternyata Kain sudah mempunyai rencana yang jahat atas saudaranya. Kain pun suatu hari mengajak Habil pergi ke padang rumput. Tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya sampai terluka parah. Dan akhirnya adiknya itu meninggal, adik-adik. Kasihan banget. Serem banget ya Kain ya. Kok bisa menyakiti adiknya sendiri? Wah, lalu apa yang terjadi? Tuhan pun mengetahui perbuatan jahat Kain. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan pun menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang pengembara. Dia harus lari karena dia takut. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tapi dimanapun Kain berada, Tuhan pada akhirnya melindunginya. Nah, adik-adik, di perintah ke-6 ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menyakiti sesama kita, mau saudara kita, teman kita. Karena ketika kita punya niat jahat, ketika kita mempunyai niat yang tidak baik, itu bukan berasal dari Tuhan adik-adik. Ketika kita mau menyakiti sesama kita nggak pernah tahu apakah itu akan membunuhnya, apakah itu akan berakibat yang lebih parah atau enggak. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Jangan membunuh bukan hanya tentang menghilangkan nyawa seseorang loh adik-adik. Tapi ketika kita menyakiti orang lain, seperti membenci mereka, tidak mengampuni, merebut mainan, memukul, lalu berkata sia-sia dengan mulut kita kepada orang, itu juga sudah menyakiti orang lain, adik-adik. Nah, kita mau belajar adik-adik untuk kita tidak menyakiti sesama kita. Untuk kita belajar mengampuni apapun yang mereka sudah perbuat di dalam hidup kita tidak boleh membalas, ya, tetapi kita berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan menyucikan hati kita supaya tidak ada iri, tidak ada marah, dan tidak ada dendam kepada sesama kita. Kakak percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan akan melimpahkan kita berkali lipat dengan berkat adik-adik ketika kita mau berdoa. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang perintah ke-5 juga perintah ke-6. Perintah ke-5 apa? Perintah ke-5 adalah hormati ayahmu dan ibumu.
supaya lanjut umurmu di bumi. Perintah keenam adalah jangan membunuh atau menyakiti sesama manusia. Adik-adik mau lakukan ini? Ini adalah perintah Tuhan yang serius adik-adik. Jadi kita harus lakukan. Kalau kita melakukannya, kita akan diberkati. Oke adik-adik, sekarang kakak mau berdoa buat kalian semua supaya kita diberi kekuatan untuk melakukan perintah ini ya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Perintah kelima yaitu kami harus menghormati orang tua, harus taat sama papa mama, harus mengasihi mereka. Lalu perintah yang keenam, kami tidak boleh membunuh orang, kami tidak boleh menyakiti orang lain. Kami mau belajar Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami selalu menjadi anak yang baik, anak yang manis, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan Yesus sayang sama kami, supaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Berkati anak-anak, berkati papa mama di rumah, biar mereka penuh dengan kasih Tuhan yang melimpah. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan keluarga adik-adik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, yes, yes, yes. Iblis, no. What up? Happy Sunday adik-adik. God bless you. Bye-bye. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Tiada yang